50-50 memahami organisasi dengan kekhasan Indonesia, ditinjau dari 4 perspektif organisasi: human capital, kepemimpinan, budaya perusahaan, dan pengelolaan pengetahuan. 4. Inspiring knowledge-driven organization, pengelolaan pengetahuan. Artikel 20. Implementasi pengelolaan pengetahuan. Cerita di balik kesuksesan Bachman Labs. Bagi organisasi pada era pengetahuan, kekuatan terletak pada bagaimana perusahaan bertahan, beradaptasi, dan berkompetisi di tengah-tengah kerasnya persaingan. Bahkan, kekuatan pengetahuan bagi manusia mula-mula yang hidup di muka bumi adalah sangat vital. Seperti ilmu membuat api 790.000 tahun yang lalu. Sebagaimana yang ditemukan oleh para arkeolog Israel baru-baru ini. Bagi Bachman Laboratories atau BL, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan zat kimia, pengetahuan merupakan penggerak tumbuhnya bisnis yang sudah dirintis semenjak tahun 1945. Bisnis berkembang diakui sang pemilik, Robert H. Bachman, berasal dari bagaimana para jajarannya menerapkan ilmunya dalam memberikan solusi kepada pelanggan atau knowledge sharing. Dalam artikel ini, kasus BL akan diulas secara rinci melalui pencapaian atau milestone di dalam menerapkan pengelolaan pengetahuan atau knowledge management di era 1980-an hingga masa sekarang. Kegagalan dan keberhasilan Bachman Lab di dalam mengimplementasikan pengelolaan pengetahuan. Bachman Laboratories, pengelolaan pengetahuan. Kebutuhan Bachman dalam mengembangkan pengelolaan pengetahuan berasal dari tingginya tingkat pertumbuhan pabrik atau industri dunia yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan bahan kimia. Namun di sisi lain, Bachman memiliki keterbatasan jumlah ahli atau expert kimia. Sebagai gambaran, BL memiliki 1.500 pegawai dengan 22 perusahaan yang tersebar di seluruh dunia, dengan pelanggan yang tersebar di 90 negara yang menggunakan 15 bahasa berbeda. Kondisi yang tidak ideal ini dipandang oleh Bachman sebagai masalah yang serius. Bachman yang pada masa itu, pada tahun 1971, diangkat menjadi CEO, melihat jika permasalahan ini tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan risiko tersendiri bagi perusahaan, yakni 1. Keluarnya expert dari organisasi akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan atas hilangnya ilmu yang dimiliki sang expert atau corporate brain drain. Dan 2. Tingginya jam berpergian expert ke seluruh dunia akan menyebabkan berkurangnya waktu para expert di tengah-tengah keluarga. Bachman memulai dengan upaya menginstal perangkat IT. Pada tahun 1983-an, barang semacam ini tidak ada yang murah. Kemudian diadakan server yang khusus menyimpan data, dan diharapkan pengetahuan tersebut dapat tersebar dan dapat ditransfer bagi yang membutuhkan. Ternyata, inisiasi tersebut tidak membuahkan hasil karena terbatasnya akses yang hanya dimiliki oleh kantor pusat. Kelemahan lain adalah sifatnya yang tidak mobile, di mana sebetulnya orang-orang yang bekerja di lapangan yang paling membutuhkan. Tahun 1986, Bachman membangun network, di mana masing-masing pegawai memiliki personal computer atau PC. Upaya ini tak juga membuahkan hasil, karena adanya ketakutan pegawai akan adanya penyalahgunaan informasi R&D. Pengamanan yang berlapis 6 akhirnya dijadikan jalan tengah oleh Bachman, agar informasi dapat mengalir pada jajaran yang berada di level yang lebih rendah. Tingginya tingkat mobilitas menuntut teknologi yang lebih canggih. Bachman kembali berinvestasi dengan menggunakan email. Kerepotan yang harus dihadapi Bachman adalah
email hanya dapat digunakan di negara yang bersangkutan. Jika user berpindah negara, maka email tak lagi bisa digunakan. Belajar dari investasi yang sangat mahal tersebut, Bachman mendapatkan karakteristik penting dari sistem knowledge sharing. 1. Mengurangi jumlah transmisi hingga menjadi satu saja, sehingga ilmu tidak terdistorsi dan langsung dapat diterima. 2. Memberikan akses knowledge kepada siapa saja. 3. Membiarkan ilmu ditransfer dalam berbagai bahasa. 4. Memastikan sistem bekerja dengan baik, sehingga dapat digunakan oleh siapapun dan kapanpun juga. 5. Menggunakan sistem yang mudah dipahami. Pada tahun 1990-an, inisiasi pengelolaan pengetahuan tidak lagi diiringi dengan pertumbuhan investasi di bidang IT, namun lebih kepada pengembangan Organizational Development atau OD di tubuh BL. Divisi khusus Knowledge Transfer atau KT mulai dibentuk guna merespon kebutuhan pengetahuan global terkait dengan perencanaan dan pengelolaan sumber daya terhadap sebaran pengetahuan industri, teknikal, dan pasar. KT berperan dalam memastikan dimudahkannya akses dan sharing terhadap best practices di antara Bachman Associates. Berangkat dari keberhasilan KT, maka Bachman membentuk Learning Center atau semacam universitas yang dibentuk di dalam korporasi. Transfer pengetahuan yang diformalkan ini menjadikan proses transfer pengetahuan lebih terstruktur dan sistematis. Dan bagi Bachman, hal ini memberikan kontribusi yang jauh lebih besar dibandingkan inisiasi Bachman sebelumnya. Sebagai ilustrasi, jika biaya pelatihan BL pada kuartal 1 tahun 1998 adalah sebesar $1.000 per jam, maka pada tahun 2000 menurun drastis menjadi $2 per jam saja. Seiring dengan berjalannya waktu, Bachman menyadari bahwa memupuk kepercayaan di antara jajaran merupakan hal yang paling mendasar agar budaya knowledge sharing melembaga di dalam organisasi. Bagi Bachman, instalasi IT di awal tahun 1980-an merupakan sesuatu hal yang paling mudah dilakukan, namun tidak memberikan nilai tambah bagi peningkatan knowledge sharing. Upaya yang paling penting bagi Bachman adalah dengan menyuburkan budaya knowledge sharing itu sendiri. Hasil yang dinikmati oleh Bachman adalah proporsi penjualan produk baru terhadap total penjualan sebesar 13,5% pada tahun 1987, meningkat menjadi 34% pada tahun 2000. Sehingga pada tahun-tahun mendatang, setelah diterapkan pengelolaan pengetahuan, BL diakui dunia sebagai the most admired knowledge enterprise. Penutup, meskipun Bachman pada awalnya telah berinvestasi secara besar-besaran di bidang teknologi IT, fondasi dasar keberhasilan pengelolaan pengetahuan pada BL adalah komitmen pimpinan dan upaya menanamkan kepercayaan di antara jajarannya. Inisiasi Bachman selanjutnya di bidang organizational development guna memuluskan upaya melembagakan budaya knowledge sharing sehingga organisasi BL merupakan oase bagi jajarannya untuk selalu berbagi pengetahuan.